Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua di Ramadan yang suci ini, sehingga kita semua dapat bertemu kembali melalui platform digital dengan pembelajaran melalui YouTube ini. Teman-teman mahasiswa semuanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan juga untuk membahas topik yang sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam pada pertemuan kelima ini, yaitu tentang pengembangan karakter Islam melalui media digital, di mana tema ini tentu sangat penting ya untuk PGMI, kemudian MPI dan PAI dalam memanfaatkan teknologi untuk membentuk karakter yang islami pada generasi muda. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Teman-teman mahasiswa prodi PGMI, PAI maupun MPI yang berbahagia, manfaat untuk mempelajari tentang pengembangan karakter Islam melalui media digital bagi mahasiswa PGMI penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital agar karakter Islami dapat ditanamkan pada siswa. Kemudian pembelajaran berbasis digital juga akan memberikan peluang bagi guru untuk menggunakan aplikasi dan media yang tentu mengajarkan nilai moral dan akhlak Islam dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Kemudian untuk mahasiswa MPI, pengelolaan komunikasi digital yang efektif menjadi kunci dalam membangun hubungan yang konstruktif antara lembaga pendidikan, kemudian orang tua dan masyarakat. Tentu dalam hal ini pendidikan Islam harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan. Sedangkan untuk mahasiswa PAI, media digital itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan materi ajaran Islam secara lebih efektif, baik dalam teori maupun dalam praktek akhlak sehari-hari. Karena penggunaan teknologi dengan bijak itu dapat membantu guru mengajarkan etika berkomunikasi di dunia maya serta menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan digital. Pembentukan akhlak melalui aktivitas digital itu sangat penting di ketiga bidang studi ini, ya, tiga prodi ini. Karena di PGMI, pembentukan akhlak siswa dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi dan platform digital. Sedangkan di MPI, pengelolaan komunikasi yang bijak di media sosial dan platform digital dapat mengarahkan siswa berperilaku yang baik. Sedangkan di PAI, penggunaan media digital dapat memperkenalkan nilai-nilai akhlak Islam kepada siswa dengan cara yang relevan dan kontekstual. Sehingga secara keseluruhan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan pembentukan akhlak melalui aktivitas digital tentu memiliki keterkaitan erat dalam pendidikan di PGMI, di MPI maupun di PAI. Nah, hal ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak mulia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam mengelola pendidikan berbasis digital yang tetap mengedepankan nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita dalam pendidikan. Jangan lupa sahabat-sahabatku semuanya, diisi absensi YouTube-nya melalui tekan tombol like-nya, kemudian di kolom komentar dengan format nama, lalu asal prodi, lalu semester. Ini dulu yang saya sampaikan di pembukaan, dan kita akan lanjut ke materi berikut
ini. Baik teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kelima kita masuk kepada materi tentang pengembangan karakter Islami melalui media digital. Ini masuk pada kategori ilmu budaya dasar yang akan kita bagi menjadi dua cakupan. Yang pertama mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital, dan yang kedua adalah pembentukan akhlak melalui aktivitas digital. Dalam konteks pengembangan karakter Islami melalui media digital untuk mata kuliah ilmu budaya dasar, mari kita analisis dulu dari tema tersebut ya, masing-masing kalimat beserta kaitannya nanti ya. Pertama adalah pengembangan karakter Islami. Ini merujuk pada sebuah usaha untuk membentuk dan mengembangkan sifat, kemudian sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, di mana karakter Islami ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian media digital adalah sebuah bentuk teknologi yang memfasilitasi komunikasi, informasi, dan hiburan dalam format digital seperti internet, media sosial, aplikasi, situs website. Nah, tentu dalam hal ini media digital dijadikan sebagai alat untuk menyebarluaskan, kemudian mengajarkan, lalu memperkuat nilai-nilai karakter Islam kepada masyarakat, terutama pada generasi muda. Kita ketahui ilmu budaya dasar merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang dasar-dasar kebudayaan, kemudian nilai, etika, dan moral yang ada dalam masyarakat, termasuk budaya Islam. Nah, dalam konteks ini, IBD dapat dijadikan landasan untuk menyampaikan pentingnya karakter Islami dalam kehidupan sosial melalui media digital, serta bagaimana teknologi dapat berperan dalam membentuk karakter tersebut. Baik, sekarang keterkaitannya. Pengembangan karakter Islami melalui media digital itu sangat relevan dalam konteks ilmu budaya dasar, karena media digital saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang sangat terhubung dengan dunia digital. Nah, dalam mata kuliah IBD, nilai-nilai budaya yang baik termasuk karakter Islami dapat diajarkan dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya melalui video dakwah, kemudian artikel Islami, lalu aplikasi pendidikan dan media sosial yang bisa menyampaikan pesan moral dan agama. Pengembangan karakter Islami dengan menggunakan media digital itu menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam kepada khalayak luas, terutama dalam situasi di mana banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada di dunia nyata. Sehingga secara keseluruhan tentu ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islami dapat disebarkan dan diterapkan dalam kehidupan melalui platform digital dengan dukungan dari pendekatan budaya dasar yang diajarkan di dalam pendidikan. Kemudian, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital ini mengacu pada upaya untuk menyisipkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital, baik melalui media sosial, platform pembelajaran online, kemudian aplikasi pendidikan, atau sumber daya digital lainnya. Nah, artinya di sini bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital berarti memasukkan aspek nilai dan etika yang bersumber daripada ajaran Islam ke dalam konten pembelajaran yang disampaikan melalui teknologi digital. Nah, ini bisa mencakup berbagai hal seperti
Misalnya pengajaran akhlak Islami, di mana pembelajaran yang menekankan pada pengembangan karakter yang baik seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, kemudian kepedulian sosial. Selanjutnya, pemahaman ajaran Islam ini menggunakan media digital untuk mengajarkan ajaran-ajaran dasar Islam seperti akidah, ibadah, akhlak dalam konteks yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian bisa juga artinya di sini bahwasanya penerapan prinsip-prinsip syariah di mana mengarahkan pengguna terutama generasi muda agar dalam berinteraksi dengan teknologi digital tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Misalnya menghindari konten yang negatif dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, maknanya di sini bahwa integrasi ini adalah upaya untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang penting dalam Islam. Kenapa? Karena pembelajaran digital yang didorong oleh prinsip-prinsip Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis saja, tetapi pada pembentukan karakter dan pembentukan individu yang berakhlak mulia. Beberapa contoh makna ya dari integrasi ini, misalnya menyebarkan informasi yang benar, yang baik, dan bermanfaat sesuai dengan prinsip Islam. Kedua, menggunakan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman agama dan moral, bukan hanya sekedar untuk hiburan atau konsumsi informasi yang tidak berguna. Contoh yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang holistik, di mana pengetahuan dan nilai-nilai agama bisa berjalan beriringan. Nah, filosofinya bagaimana? Nah, dalam hal ini, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital berakar pada prinsip tauhid, yaitu kebersatuan antara ilmu dengan kehidupan, dan prinsip khilafah, yaitu sebuah tanggung jawab manusia untuk menyebarkan kebaikan, dan adil, yaitu keadilan dalam segala aspek. Nah, beberapa poin filosofi ini bila kita bedah, yang pertama, tauhid dalam ilmu dan teknologi, bahwa tidak ada pemisahan antara ilmu yang bersumber dari Allah dan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Ilmu dan teknologi seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi umat manusia. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang merusak moral atau menjauhkan manusia dari nilai agama, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai ibadah. Di dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah, di mana ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital, bukan hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tapi juga untuk menjadikan proses belajar itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah kewajiban menyebarkan kebaikan, ya, di mana filosofi ini didasarkan atas perintah Allah untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan menghindari kerusakan. Nah, dengan integrasi nilai Islam dalam pembelajaran digital, pembelajaran sarana menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong mereka menjadi individu yang lebih baik, ya, dalam moralitas maupun dalam kearifan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, membangun karakter dan akhlak, di mana filosofi ini menyatakan bahwa pendidikan, pembentukan, maksudnya pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, tapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Nah, dalam integrasi nilai Islam dalam pembelajaran digital ini dapat membantu individu untuk mengembangkan diri secara seimbang antara aspek intelektual dan moral. Nah, tentu ini semua dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai Islam dalam pembelajaran digital berarti memasukkan prinsip-prinsip Islam dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan. Jadi ini tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan, akan tapi juga membentuk karakter dan akhlak sesuai dengan filosofi Islam yang mengedepankan ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi umat manusia. Pembelajaran digital yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dapat menghasilkan individu yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga memiliki moralitas yang kuat.
Nah, pembentukan akhlak melalui aktivitas digital ini mengacu pada upaya untuk membangun karakter dan etika yang baik melalui penggunaan media digital, termasuk internet, media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya. Nah, dalam konteks ini, akhlak merujuk pada perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik menurut ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, rasa tanggung jawab, kasih sayang terhadap sesama. Nah, maknanya bagaimana? Pembentukan akhlak melalui aktivitas digital berarti memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk memperkenalkan, mengajarkan, memperkuat nilai-nilai moral yang baik sesuai dengan ajaran Islam, di mana teknologi digital yang saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi alat efektif dalam membentuk perilaku positif jika digunakan dengan bijak. Beberapa aspek yang dapat dijadikan fokus dalam pembelajaran akhlak melalui aktivitas digital, antara lain yang pertama, konten positif dan inspiratif. Maknanya adalah melalui media sosial atau aplikasi kita dapat menyebarluaskan konten yang mendidik dan memberikan inspirasi seperti video motivasi Islami, kemudian artikel tentang akhlak mulia atau ceramah agama. Nah, konten ini dapat membimbing individu untuk berperilaku yang baik. Kemudian interaksi yang beretika. Jadi aktivitas digital yang mencakup interaksi dalam bentuk komunikasi lewat pesan teks, media sosial, atau video call, pembentukan akhlak dapat terjadi dengan cara mengedepankan etika berbicara, seperti menghindari fitnah, menjaga kesopanan, dan berbicara dengan cara yang baik dan benar. Ya. Berikutnya adalah menghindari dampak negatif teknologi. Ya, di mana pembentukan akhlak ini juga berarti mencegah diri dan orang lain yang berperilaku negatif yang sering muncul akibat penggunaan teknologi, seperti perundungan atau bullying, ya, penyebaran kebencian atau mengkonsumsi konten yang merusak moral. Nah, ini bisa dilakukan dengan mendidik pengguna digital tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya, pemanfaatan waktu yang positif. Jadi pembentukan akhlak juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memanfaatkan waktu di dunia digital. Karena dengan memilih untuk menghabiskan waktu dengan aktivitas yang bermanfaat, ya, misalnya mengikuti kursus online tentang ilmu agama, kemudian membaca artikel Islami, atau mendengarkan podcast motivasi, maka seseorang dapat memperbaiki dan membentuk akhlaknya. Tentu ini membawa filosofi tentang pembentukan akhlak melalui aktivitas digital, di mana ini berakar pada prinsip-prinsip Islam tentang moralitas dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, beberapa aspek filosofi yang mendasarinya adalah yang pertama, akhlak sebagai cerminan keimanan. Maksudnya, di dalam Islam, akhlak yang baik adalah manifestasi dari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggunakan teknologi digital yang bijak, seseorang dapat menunjukkan keimanan dan mengikuti ajaran Islam yang menuntut untuk bersikap baik kepada sesama. Ya. Kemudian yang mendasari yang kedua, penggunaan teknologi untuk kebaikan, di mana teknologi itu sendiri tidak baik atau buruk. Yang menentukan adalah bagaimana manusia itu menggunakannya. Nah, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat, termasuk teknologi, itu bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan untuk umat manusia. Oleh karena itu, penggunaan media digital harus diorientasikan untuk hal-hal yang positif dan sesuai dengan nilai moral Islam. Kemudian tanggung jawab sosial dalam dunia digital, ya, di mana Islam itu mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, termasuk dalam ruang lingkup digital. Karena pembentukan akhlak melalui aktivitas digital juga mencakup rasa tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain di dunia maya, menghindari perilaku yang merugikan orang lain dan berusaha untuk selalu berbuat baik.
Kemudian pendidikan karakter sebagai ibadah. Nah, di dalam Islam, pendidikan dan pengajaran adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, mengajarkan dan membentuk akhlak yang baik, termasuk melalui penggunaan teknologi, merupakan suatu bentuk ibadah yang bernilai tinggi, di mana aktivitas digital yang digunakan itu bertujuan untuk pendidikan moral dapat menjadi amalan yang membawa kebaikan. Sebagai contoh pembentukan akhlak melalui aktivitas digital ya, misal begini, adanya situs website dan aplikasi pembelajaran Islam ya. Itu ada banyak loh aplikasi untuk platform digital yang menyediakan konten Islami, baik dalam bentuk artikel, kemudian video, atau kursus yang mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, di mana aplikasi semacam ini dapat membantu individu dalam memperbaiki akhlaknya dengan memberikan wawasan baru dan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam. Kemudian media sosial yang positif. Banyak sekali influencer ataupun akun media sosial yang mengedukasi pengikutnya tentang bagaimana menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga etika berkomunikasi, berbagi ilmu yang bermanfaat, untuk membantu sesama. Nah, hal ini menjadi model yang baik bagi pengguna media sosial lainnya. Lalu adanya forum diskusi Islami, di mana forum online atau grup diskusi tentang Islam juga dapat berperan penting dalam pembentukan akhlak. Nah, di sini anggota komunitas dapat berbagi pemikiran, kemudian pengalaman, dan tentunya saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga akhlak dalam setiap tindakan, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Nah, dengan demikian, pembentukan akhlak melalui aktivitas digital adalah sebuah upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik melalui penggunaan teknologi. Nah, dengan memanfaatkan berbagai platform digital secara bijak dan produktif, kita dapat membentuk karakter yang mulia, menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain, dan menghindari pengaruh positif yang bisa merusak moral. Nah, tentu filosofinya ini mengacu pada penggunaan teknologi yang untuk bertujuan kebaikan dan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moralitas yang ditekankan di dalam Islam. Kemudian, pengembangan karakter melalui media digital ya, ini tentu memiliki kaitan yang erat dengan berbagai aspek pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan guru ya, terutama untuk PGMI. Kemudian manajemen pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Nah, dalam hal ini pengembangan karakter Islami melalui media digital itu mengarah pada integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital serta pembentukan akhlak melalui aktivitas digital yang berdampak pada kualitas pendidikan, pembelajaran, dan moralitas siswa. Berikut akan saya berikan penjelasan tentang kaitannya masing-masing aspek ya yang telah saya sebutkan. Yang pertama, integrasi nilai-nilai dalam pembelajaran digital atau di dalam hal ini tentu ilmu budaya dasar ya. Ini dengan kaitannya dengan PGMI, di mana yang pertama pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran dalam konteks PGMI. Ini guru diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap pembelajaran yang mereka rancang, baik dalam mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum. Nah, dengan penggunaan media digital, guru dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa, sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam seperti kejujuran, disiplinan, kasih sayang. Nah, dengan demikian, penggunaan aplikasi pendidikan yang mengajarkan akhlak Islami atau platform dakwah digital bisa membantu guru di dalam PGMI khususnya ini untuk mengembangkan karakter siswa dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Samping itu, penggunaan media digital oleh guru di dalam PGMI itu perlu mengajarkan calon guru untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, baik melalui e-learning, kemudian video dakwah, kemudian aplikasi Islami atau media sosial yang positif. Nah, hal ini penting sekali untuk membekali guru dengan keterampilan dalam penggunaan media digital sebagai sarana pendidikan yang efektif.
Sekarang kita kaitkan dengan manajemen pendidikan Islam. Oke, yang pertama tentang pengelolaan pembelajaran berbasis digital. Di dalam manajemen pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital bisa dijadikan bagian dari visi dan misi lembaga pendidikan, di mana sekolah maupun madrasah perlu merancang sistem pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai Islami dengan teknologi modern. Nah, pengelolaan kurikulum yang memasukkan komponen-komponen digital ini penting agar guru dan siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian jangan lupa adanya monitoring dan evaluasi. Kenapa demikian? Karena manajemen pendidikan Islam juga mencakup pemantauan perkembangan karakter siswa yang dapat dilakukan dengan penggunaan platform digital untuk mengukur dan memantau proses pembelajaran karakter, di mana media digital bisa digunakan untuk memberikan tugas, kemudian kuis, lalu evaluasi karakter secara online, yang kemudian dievaluasi untuk pengetahuan untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai Islam yang tertanam dalam diri siswa. Lalu kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam, ya, di mana pengajaran nilai-nilai Islam dalam pendidikan agama Islam itu melakukan integrasi nilai Islam dalam pembelajaran digital yang mengarah pada penggunaan media untuk mengajarkan materi agama secara lebih efektif dan interaktif. Misalnya penggunaan video pembelajaran tentang kisah-kisah Nabi, kemudian tafsir Al-Quran atau hadis yang dapat diakses melalui platform digital untuk memperkuat pembelajaran agama yang berbasis nilai-nilai moral dan akhlak Islami. Kemudian pendidikan moral dan akhlak Islami, di mana pembelajaran agama Islam yang berbasis digital tidak hanya memfokuskan pada aspek kognitif atau pengetahuan agama saja, tapi juga pada pembentukan akhlak mulia melalui kegiatan digital seperti pembelajaran mengenai adab, lalu tata cara beribadah dan etika bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pembentukan akhlak melalui digital, ya, bila dikaitkan dengan PGMI tentu akan memasuki ke wilayah karakter, ya. Karena akhlak itu bagian daripada karakter itu sendiri. Akhlak itu bahasa Islamnya, tapi bahasa Indonesia adalah karakter, watak atau tabiat, ya. Seperti itu. Bagaimana supaya kita itu bisa mengubah tabiatnya, mengubah akhlaknya, jadi semakin baik. Nah, guru madrasah ibtidaiyah perlu memperhatikan aspek pembentukan akhlak siswa yang baik dalam konteks pembelajaran agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena aktivitas digital seperti penggunaan aplikasi atau platform pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai Islam menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan dan membentuk karakter Islami pada anak-anak sejak dini. Di mana pembentukan karakter melalui aktivitas digital itu mengajarkan siswa cara berinteraksi secara etis dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Nah, selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada karakter di dalam PGMI penting bagi calon guru untuk dilatih, ya, dalam pembentukan akhlak melalui teknologi, karena ini akan memperkuat kemampuan mereka untuk mengajarkan karakter Islami melalui alat digital seperti permainan edukatif yang berfokus pada nilai moral, ya, yang mana aplikasi itu akan mengajarkan sopan santun, atau media sosial yang menyebarkan pesan tentang kebaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan manajemen pendidikan Islam, ya, pembelajaran akhlak di era digital ini, gitu ya. Nah, manajemen pendidikan Islam perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran akhlak dengan kemajuan teknologi. Melalui penggunaan media digital, proses pembelajaran akhlak dapat diperluas ke ranah daring dengan menyebarkan materi yang mengajarkan nilai moral, kemudian adab dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tentu hal ini mencakup pengaturan waktu, penggunaan teknologi yang sehat untuk siswa. Makanya diperlukan strategi pembentukan akhlak. Kenapa? Karena di manajemen pendidikan Islam dapat mengembangkan strategi untuk membentuk akhlak siswa secara konsisten di dunia digital seperti program literasi digital Islami. Tentu ini yang bertujuan mendidik siswa agar menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Lalu
di dalam pendidikan agama Islam, ya, akhlak sebagai fokus pendidikan agama Islam. Karena apa? Karena pendidikan agama Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas digital itu membentuk akhlak yang tentunya dapat berperan sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai moral Islami, seperti dalam penggunaan aplikasi yang mengajarkan etika berinternet atau platform yang menyebarkan konten dakwah tentang akhlak mulia. Lalu pembelajaran tentang etika dan adab Islami, di mana pembentukan akhlak melalui aktivitas digital bisa dilakukan dengan menggunakan media yang mengajarkan adab Islami dalam berkomunikasi, kemudian bersosialisasi dan bertindak. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dengan berbagai media digital yang tersedia seperti video, aplikasi, dan platform pembelajaran. Nah, ini mengundang filosofi dari sisi PGMI sekarang, ya. Filosofi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah adalah mencetak guru yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu mentransfer nilai-nilai moral dan agama pada anak didik, di mana pengembangan karakter Islami melalui media digital ini mengajarkan guru menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam mendidik siswa serta membentuk akhlak yang sesuai dengan tuntutan agama. Sekarang filosofi dalam manajemen pendidikan Islam, ya, ini berfokus pada pengelolaan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak mulia. Karena integrasi media digital dalam manajemen pendidikan Islam merupakan langkah untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Sekarang filosofinya dalam pendidikan agama Islam ini menekankan pentingnya akhlak dan moral sebagai bagian integral dalam pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pembentukan akhlak melalui aktivitas digital bertujuan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui pembelajaran langsung maupun melalui penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, secara keseluruhan, ya, pengembangan karakter Islami melalui media digital tentu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan madrasah ibtidaiyah, dalam manajemen pendidikan Islam, dan dalam pendidikan agama Islam, di mana integrasi Islam dalam pembelajaran digital dan pembentukan akhlak melalui aktivitas digital menjadi kunci dalam membentuk individu yang cerdas secara intelektual dan baik secara moral. Nah, filosofinya ini mengarah pada penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki karakter manusia sesuai dengan ajaran Islam, di mana pengembangan karakter Islami melalui media digital menjadi sangat penting di era teknologi ini, terutama dalam konteks pendidikan. Karena apa? Karena media digital memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter siswa, terutama melalui penyampaian nilai-nilai Islami yang diajarkan melalui platform digital, di mana guru madrasah ibtidaiyah perlu memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih luas dan menarik serta efektif. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi pendidikan, kemudian video dakwah, dan platform digital lainnya, nilai-nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, kemudian kasih sayang itu dapat lebih mudah ditanamkan pada siswa. Nah, hal ini sangat relevan dalam konteks PGMI, di mana calon guru diharapkan tidak hanya menguasai materi akademik, tapi juga memahami cara mengintegrasikan nilai-nilai Islami dan dalam setiap pembelajaran yang mereka ajarkan. Nah, integrasi nilai Islam dalam pembelajaran digital memiliki tujuan untuk menyelaraskan konten pembelajaran dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Di PGMI, calon guru diharapkan memiliki keterampilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan, baik dalam mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum, ya. Nah, pembelajaran digital yang berbasis pada nilai-nilai Islam penting untuk diterapkan, terutama dalam pembelajaran yang melibatkan anak usia dini, ya. Misalnya dalam pembelajaran matematika, itu guru dapat menggunakan cerita-cerita inspiratif dari para ulama ataupun sahabat Nabi untuk mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, melalui pendekatan seperti ini,
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga moral dan spiritual. Selanjutnya adalah bahwa pembentukan akhlak pada anak-anak ya, terutama di madrasah ibtidaiyah, ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak itu berada pada fase penyerapan nilai-nilai dari lingkungan sekitar, termasuk melalui teknologi ya. Nah, media digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai Islami pada mereka, baik melalui video, animasi, kemudian aplikasi edukasi, maupun konten digital lainnya yang mengajarkan tentang kesopanan, berbicara dengan baik, berbuat baik kepada orang tua, dan menghargai teman. Nah, dengan pendekatan digital ini, karakter siswa dapat dibentuk lebih cepat dan efektif, sejalan dengan tuntutan agama Islam yang mengajarkan pentingnya akhlak yang baik sejak dini. Nah, selanjutnya, manajemen pendidikan Islam itu memainkan peran penting juga dalam mengelola proses pembelajaran yang berbasis digital, di mana penggunaan teknologi dalam manajemen pendidikan Islam itu memungkinkan pengelolaan pembelajaran yang lebih efisien dan menyeluruh. Misalnya, pengelolaan ujian ya, dan evaluasi yang menggunakan sistem berbasis online. Nah, ini dapat mempermudah guru dalam mengukur kemampuan siswa, sekaligus mengintegrasikan penilaian karakter dan sikap mereka. Nah, dengan memanfaatkan platform digital, proses evaluasi karakter siswa juga dapat dilakukan dengan lebih terstruktur ya, dan tentu lebih mudah dipantau. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam perlu mengadopsi teknologi untuk mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran berbasis karakter secara efektif. Nah, pembelajaran karakter berbasis teknologi atau pembelajaran akhlak berbasis teknologi menjadi bagian penting dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Karena teknologi memberikan kemudahan dalam memonitor perkembangan siswa dalam berbagai aspek, termasuk dalamnya adalah akhlak. Misalnya aplikasi pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai Islami atau program berbasis digital yang memotivasi siswa untuk menerapkan sikap positif dan diintegrasikan dalam sistem pembelajaran. Dengan menggunakan media digital, guru dapat memberikan tugas yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tapi juga pembentukan akhlak siswa atau karakter siswanya. Nah, melalui pemanfaatan teknologi yang bijak, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan dapat dilakukan secara berkelanjutan, bahkan di luar jam pelajaran. Nah, bagaimana dengan pendidikan agama Islam? Nah, ini berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan agama sekaligus membentuk moral siswa, di mana di era digital, pengajaran PAI dapat lebih dinamis dan interaktif dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Konten seperti video ceramah, podcast, kemudian artikel atau modul pembelajaran digital ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada siswa. Jadi tidak hanya mengenai teori agama, tapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, dalam pendidikan agama Islam, akhlak mulia menjadi tujuan utama. Makanya harus terus dikembangkan, dan tentu media digital dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk itu. Pendidikan agama Islam yang berfokus pada akhlak dan moral juga harus memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan penggunaan aplikasi atau platform digital yang mengajarkan adab Islami, etika berbicara, dan cara berinteraksi yang baik, itu siswa dapat dilatih untuk lebih memahami dan tentu mengamalkan ajaran agama. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun siswa di dunia yang serba digital, mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam yang dalam berperilaku baik di dalam dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, penggunaan media digital dalam pendidikan dapat mengatasi banyak tantangan ya yang dihadapi dalam pendidikan Islam saat ini, terutama dalam hal aksesibilitas, kemudian keterbatasan sumber daya. Kenapa? Karena melalui platform digital, materi pembelajaran agama dan akhlak dapat diakses dengan mudah sekali oleh siswa dan guru, terlepas dari lokasi dan waktu tentunya. Nah, teknologi juga memungkinkan pendidikan agama Islam untuk menjangkau lebih banyak siswa, bahkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nah, dengan adanya platform online,
yang menawarkan materi pembelajaran secara gratis atau terjangkau, kualitas pendidikan agama Islam dapat meningkat, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada semua kalangan untuk mendapatkan pemahaman agama yang lebih mendalam. Nah, etika digital dalam pendidikan Islam juga menjadi aspek yang sangat penting, mengingat dunia maya memiliki dampak yang besar terhadap pola perilaku seseorang, di mana pendidikan Islam harus mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan tentu bertanggung jawab. Nah, hal ini termasuk mengajarkan mereka tentang etika berinternet, seperti tidak menyebarkan informasi yang salah, menghindari cyberbullying, dan menjaga privasi. Nah, guru di madrasah juga perlu memberikan contoh dalam berinteraksi yang baik di dunia digital, seperti mendidik siswa agar memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam terkait etika dan adat dalam setiap aspek kehidupan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, filosofi pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan haruslah mengarah pada pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga baik dalam akhlak dan moralnya. Nah, pengembangan karakter Islami melalui media digital bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik dan mendidik siswa menjadi individu yang tidak hanya memahami ilmu, tapi juga mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Nah, tentu dalam hal ini media digital bukan hanya menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan, tapi juga untuk memperbaiki karakter dan memperkuat akhlak siswa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam yang mengutamakan keseimbangan antara ilmu dan moralitas. Nah, kesimpulannya di sini bahwa pengembangan karakter ataupun pengembangan akhlak Islam melalui media digital memberikan banyak manfaat bagi pendidikan di madrasah ibtidaiyah, bagi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam secara umum. Nah, dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, di mana integrasi Islam, nilai-nilai Islam ini dalam pembelajaran digital dan pembentukan akhlak melalui aktivitas digital akan menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga moral yang baik, serta mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena teknologi jika digunakan dengan tepat, maka menjadi sarana yang efektif dan mencapai tujuan pendidikan Islam yang holistik dan berkualitas, ya. Baik teman-teman mahasiswa semuanya dari Prodi PAI, MPI, kemudian PGMI, mungkin ini dulu ya perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semuanya masih kuat ya sampai akhir Ramadan nanti, untuk terus tetap menjaga puasanya, dan jangan lupa absennya diisi di pembelajaran ini ya. Formatnya masih sama dengan yang kemarin, dan terutama untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang kewajiban mengumpulkan tugasnya dilalaikan, maka akan lalai juga nilai kalian ya. Sudah ada yang mengumpulkan tugas, sedang saya cek secara detail, secara analisis untuk dipantaskan nanti ditampilkan di YouTube ya. Namun yang lain, ayo segera berkarya, karena dari berkarya dan kalian mengikuti proses, maka kalian memperoleh ilmu itu sendiri. Tapi bila malas, sampai kapanpun kalian akan susah untuk berjalan di dalam bidang keilmuan itu sendiri. Gitu ya. Intinya saya tetap memotivasi kalian semuanya, maka ayo semangat, buat tugasnya dengan sangat baik. Toh tidak terlalu rumit, toh terlalu mudah bahkan gitu. Hanya kemalasan itu musuh kalian, itu yang harus dihadapi. Semoga setiap waktu yang kita luangkan untuk mempelajari mata kuliah ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dasar ini menjadi investasi yang penuh berkah dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap detik yang kita habiskan dengan ilmu, dengan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dalam keadaan sehat, serta kebahagiaan yang tak terhingga. Dan semoga seluruh keluarga kita semuanya senantiasa dilimpahkan keberkahan, diberikan keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, dan kehidupan yang dipenuhi cinta dan kasih. Dan semoga segala usaha kita senantiasa mendapatkan keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita terus berusaha
menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan manfaat bagi orang lain, dan senantiasa berada dalam lindungan serta ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, tugasnya saya tunggu, selalu saya tunggu sampai kapanpun. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.